I'm not a Muslim, but I wish that the Caliphate would come back, and I'll tell you why. The Caliphate have a way to protect the poor people. The jizya that we used to pay, it's only for the rich Jews. Poor Jews that didn't have money used to receive tax credit from the Muslims. Caliphate was the justice among the Caliphate was amazing. We see that the Muslim nation today are divided because world superpowers, in order to weaken the Muslims and to enjoy and to take advantage of their natural amazing resources, which they have combined all over the Muslim area, oil and gold. One strong caliphate from Morocco till Pakistan, till Bangladesh, would be a solid caliphate which will bring a lot of honor, unity, prosperity, justice. Zionism will come to an end. All the rabbis before the Second World War said that the Zionists will be driven out of Palestine, but Jews would remain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, mengapa kekhalifahan itu sangat-sangat ditakuti untuk bangkit? Oke, negara kita bukan kekhalifahan, tapi negara kita juga menjamin bahwa orang Islam bisa menegakkan syariat-syariat mereka, terutama ubudiyah, masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berbicara apakah negara kita itu negara khilafah? Tidak. Apakah Indonesia negara Islam yang menerapkan hukum Islam? Ya, bisa dikatakan 50%-nya lah ada hukum Islam yang diizinkan untuk diterapkan di negeri kita, tapi sisanya itu masih abu-abu, hukum yang masih kita juga nggak tahu dari mana ngambil sumbernya. Nah, tetapi kalau kita berbicara apakah negara kita Indonesia itu adalah negara yang kufur, negara togut, ya kita bisa katakan tidak 100%. Memang ada sebagian yang kufur hukum-hukumnya, ada sebagian yang mengambil hukum-hukum Islam yang diterapkan di negara kita. Jadi tidak bisa kita kemudian pukul 100% negara kita negara kufur, tidak bisa juga. Ada hukum-hukum yang masih dihormati di negara kita yang diambil oleh hukum-hukum Islam. Jadi untuk dikatakan sebagai 100% hukum tauhid yang diterapkan di negara kita juga tidak bisa. Artinya kita masih menghormati negara kita. Lain cerita kalau negara kita melarang hukum Islam, misalkan melarang ditegakkannya syariat Islam, maka di situ kita tentu akan menolak, tentu akan melawan. Tetapi kan selama ini kita hak-haknya masih diakui dan diberikan izin untuk menegakkan syariat-syariat. Berbagai macam syariat masih diizinkan di negeri kita. Hanya saja mungkin syariat terutama yang basisnya adalah jinayah, yaitu hukum-hukum pidana, itu mungkin yang belum diterapkan di negeri kita. Ya, tapi kita akan tetap berusaha menyadarkan umat Islam dan negara kita bahwa hukum jinayah yang diterapkan di dalam Islam itu juga sudah sangat pas kalau diterapkan di negara kita. Terutama kalau kita melihat kondisi negara kita yang penuh dengan orang-orang koruptor itu, ya tentu supaya mereka ini dibasmi, ya sepertinya paling cocok ya pakai hukum Islam kan gitu. Ya tapi kembali lagi, apakah negara setuju atau tidak ya kita kembalikan kepada mereka, terserah. Tetapi kalau untuk negara kita masih bisa berharap bahwa negara kita nanti akan bisa menegakkan syariat-syariat Islam sebagai hukum-hukum yang ditegakkan di dalam negeri kita. Nah teman-teman semuanya, sebetulnya kenapa khilafah itu sangat ditakuti oleh dunia untuk bisa bangkit kembali? Ini perlu jadi pertanyaan. Karena kekhalifahan itu seperti induk, dan umat Islam itu seperti anak-anaknya. Ketika induknya ada, maka anak-anak ini akan bersatu padu. Tapi ketika induknya tidak ada, anak ayam kalau tidak punya induk, mereka akan terpecah belah, mudah untuk diserang oleh predator-predator apapun. Tapi kalau ada induknya, maka induknya akan memelihara mereka, akan memberikan makan pada mereka, juga melindungi mereka. Seperti itulah kondisinya. Jadi kekhalifahan itu akan menyatukan seluruh negara-negara Islam yang ada di Indonesia, di dunia, mohon maaf, bukan Indonesia, di seluruh dunia dalam satu payung. Kemudian negara-negara Islam itu diberikan hak yang sama, diberikan kewajiban yang sama, juga diberikan keadilan yang sama. Misalkan ketika khalifah di masa lalu, ada khalifah Bani Abbasiyah, khilafah Bani Abbasiyah, ada khilafah Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah pusatnya di mana? Khilafah Bani Abbasiyah pusatnya di mana? Itu adalah ibu kotanya. Sedangkan negara-negara yang jauh-jauh di sekitarnya itu semuanya mendapatkan perlindungan. Jadi ketika negara itu diserang,
maka pusat itu akan mengirimkan tentara dari pusat untuk melindungi mereka. Dan kekhalifahan itu paling bagusnya bukan hanya orang Islam saja yang dilindungi, tapi orang-orang non-Islam juga mendapatkan perlindungan yang sama. Selama mereka membayarkan jizyah, maka mereka dapat perlindungan yang sama. Jizyah itu bukan pajak, tapi jizyah itu adalah uang perlindungan. Orang-orang non-Islam, mereka membayar jizyah sebagai perlindungan. Mereka diakui haknya, mereka dilindungi juga nyawanya oleh orang Islam. Dengan dibayarnya jizyah, mereka mendapatkan keuntungan. Bisnis mereka lancar, mereka mendapatkan payung hukum yang jelas, dan mereka juga dilindungi dengan hak yang sama dengan orang Islam, 100% sama. Ketika mereka dizolimi, ketika mereka dirugikan, ketika mereka mohon maaf seperti diserang, dirampok, maka kekhalifahan itu wajib untuk menegakkan keadilan pada mereka juga. Begitu. Jadi fungsi jizyah bagi orang-orang non-muslim itu justru keadilan yang sangat luar biasa di dalam sistem kekhalifahan. Nah, teman-teman semuanya, kenapa kekhalifahan sangat-sangat luar biasa di masanya? Karena kekhalifahan itu sistemnya sangat solid. Dari orang Islamnya, dari non-Islamnya, semuanya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk masalah kenegaraan. Dan kewajiban-kewajiban mereka beragama semuanya diakui di dalam kekhalifahan Islam. Makanya orang-orang yang hidup di dalam kekhalifahan Islam sangat damai. Di masa lalu semuanya sangat damai. Kita bisa melihat kekhalifahan-kekhalifahan di masa lalu. Dan juga sebagai contoh, orang-orang Yahudi saat ini pun merindukan tegaknya khilafah. Orang-orang Yahudi, ingat, orang-orang Yahudi sendiri merindukan tegaknya khilafah. Padahal kita tahu kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba itu jatuhnya itu juga karena konspirasi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Orang-orang Yahudi yang hidup di bawah kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba, mereka ternyata bersatu dengan orang-orang Kristen untuk melemahkan kekhalifahan. Mereka berpikir kalau orang-orang Kristen menguasai Eropa, mereka ini bisa lebih dekat dengan orang-orang Yahudi. Karena bagaimanapun akarnya Kristen adalah Yahudi. Mereka berpikirnya seperti itu. Maka tidak ragu-ragu bagi orang-orang Yahudi untuk membantu berkonspirasi kepada orang-orang Kristen untuk menjatuhkan kekhalifahan Islam yang ada di Cordoba. Tapi kemudian setelah kekhalifahan itu jatuh, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang Kristen yang berkuasa, mereka justru membasmi umat Islam dan orang-orang Yahudi secara bersamaan. Disitulah penyesalan terbesarnya orang-orang Yahudi ketika mereka dulu di bawah kepemimpinan Khilafah Islamiyah Bani Umayyah di Cordoba. Mereka hak-haknya dilindungi, mereka damai, tapi mereka justru malah ikut berkonspirasi untuk menjatuhkan Khilafah Islamiyah. Setelah Khilafah Islamiyah jatuh, mereka mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Mereka dianiaya, mereka juga dibantai, mereka juga dibasmi, mereka juga diusir dari negeri mereka. Mereka dianggap hina. Bahkan kalaupun mereka bertahan di Eropa pada saat itu, terutama di Cordoba yang kemudian direbut oleh orang-orang Kristen, mereka harus menggunakan topi bentuknya kerucut yang kita kenal sebagai San Benito. Nah, ini juga salah satu sejarah yang perlu kita pahami. Topi San Benito itu adalah topi murtad. Orang Islam atau orang Yahudi di masa itu dipaksa untuk masuk Kristen pada ketika kekhalifahan Bani Umayyah hancur di Cordoba. Mereka semuanya dipaksa untuk masuk Kristen. Nah, supaya orang-orang Kristen yang asli Eropa ini tahu mana yang bekas Islam, mana bekas orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim yang masuk ke agama Kristen itu, mereka dipaksa untuk pakai topi San Benito kalau mereka keluar rumah. Mereka pergi ke pasar atau kemanapun, mereka dipakai topi San Benito itu supaya orang-orang Kristen yang asli mereka tahu, oh, orang ini dulunya Islam atau orang Yahudi yang sudah masuk ke Kristen. Jadi mereka pakai topi San Benito. Itu sayangnya topi-topi itu sekarang justru dipakai untuk apa? Untuk ulang tahunan lah, untuk tahun baruan lah. Ini nanti biasanya tahun baru ini pakai topi-topi kerucut itu padahal topi penghinaan itu. Topi paling bersejarah yang sejarahnya sangat gelap dalam sejarah dunia, di mana umat Islam dan orang Kristen dipaksa memakai itu untuk murtad dari agama mereka. Itu sejarahnya begitu. Nah, itu penyesalan terbesarnya orang-orang Yahudi adalah ketika mereka menjatuhkan kekhalifahan Bani Umayyah. Sekarang kalau mereka merindukan kekhalifahan, ya wajar saja, karena tidak ada sistem negara manapun di seluruh dunia ini yang bisa menandingi keadilan daripada khilafah.
Untuk itu, orang-orang barat terutama Amerika, Eropa dan lain sebagainya, mereka berusaha menekan supaya khilafah ini tidak bangkit. Dan bagaimana muslim itu selalu berpecah belah. Jangankan antar negara, dalam satu negara pun mereka bagaimana caranya bisa terpecah belah, jangan sampai bersatu. Mohon maaf, kayak kita dengan tetangga kita, Malaysia, tetangga jiran. Kita itu kalau sama mereka sering ribut, memperdebatkan ini masalah hak cipta dan sebagainya, wajar, memang seperti itu kadang dipancing-pancing dan memang dibuat. Jangankan kok dengan tetangga jiran, kita sama-sama orang Islam tinggal di satu negara saja kadang ribut, antara NU dengan Muhammadiyah, antara NU dengan Salafi, antara Salafi dengan Muhammadiyah, antara Salafi dengan Dewan Dakwah, antara Dewan Dakwah dengan yang lainnya, semuanya kayak diadu domba. Dan memang itu adalah program yang dibuat oleh siapa? Orang-orang barat supaya umat Islam ini nggak bersatu. Lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang umat akhir zaman. Kata Rasulullah, kita nanti pada akhir zaman seperti buih-buih di lautan. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kita sangat sedikit? Enggak, kata Rasulullah, jumlah kalian sangat banyak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalian tuh seperti buih di lautan, seperti terombang-ambing ke sana dan kemari, seperti makanan yang ada di nampan kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang memakannya. Dan itulah kondisi kita saat ini. Kita harus mengakui umat Islam terpecah belah di mana-mana. Bahkan mohon maaf, di negeri kita sendiri ada orang mengatakan uangnya orang Islam ambil, tapi orang Islamnya dibenci. Kan gitu, banyak kan istilah seperti itu. Jadi kalau uangnya umat Islam, mereka mau, mereka menginginkannya. Tetapi kalau untuk menjadikan umat Islam sebagai umat yang diakui, mereka kadang-kadang nggak mau, malah justru memusuhi umat Islam. Duitnya mau, tapi umat Islamnya mereka benci. Itu banyak sekali. Orang-orang munafik kan begitu. Di negeri kita banyak. Dan itu kondisi yang terjadi saat ini, gitu. Dan memang sengaja didesain seperti itu. Kita didesain untuk tidak bisa bersatu. Siapa yang mendesain itu? Orang-orang barat. Jadi semua konflik-konflik itu selalu dimunculkan dan selalu ada. Supaya apa? Supaya kita itu tidak fokus untuk bersatu. Kalau umat Islam fokus bersatu, yang dikhawatirkan oleh barat adalah bangkitnya kekhalifahan Islam. Kalau kekhalifahan Islam bangkit, maka dunia juga akan gentar. Terutama dominasi Amerika itu juga pasti akan runtuh. Sistem perekonomian yang dibangun di atas sistem ribawi ini juga akan runtuh. Umat Islam akan kembali menggunakan dinar dan dirham, sementara Amerika dan kroco-kroconya akan mempertahankan uang-uang kertas palsu mereka itu. Jelas kalau misalkan kekhalifahan umat Islam bangkit, itu semuanya akan runtuh. Ekonomi dunia akan kembali berpusatnya kemana? Ke Islam. Dan mereka mau nggak mau akan membuat persaingan yang sangat besar bagaimana caranya untuk menyaingi umat Islam. Karena umat Islam punya kekuatan yang besar. Nah itulah yang tidak diinginkan oleh orang-orang barat, terutama Amerika dan dominasi-dominasi orang-orang Eropa. Sehingga bagaimana caranya supaya umat Islam tidak bangkit, umat Islam masih terus berpecah belah. Itu yang selalu mereka fokuskan. Kalau umat Islam bangkit, umat Islam bersatu, kekhalifahan bangkit, maka itu adalah kehancuran daripada peradaban yang dibangun oleh orang-orang kafir ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.